Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam jumpa Bapak Ibu pengajar juga teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang tokoh-tokoh lain yang berperan dalam penemuan geometri Thales serta kontribusinya. Ini adalah bagian pembahasan saya di sesi 4 untuk mata kuliah Filsafat dan Sejarah Matematika. Kita tahu bahwa Thales sering disebut sebagai bapak geometri karena dialah orang pertama yang menjadikan geometri sebagai ilmu yang bersifat deduktif, bukan sekedar praktik pengukuran. Namun penting untuk kita pahami bahwa geometri tidak lahir begitu saja dari Thales, ada proses panjang yang melibatkan berbagai peradaban dan tokoh sebelum dan sesudah dari kehadiran Thales ini. Sebelum Thales, bangsa Mesir kuno telah lebih dulu mengembangkan konsep-konsep geometri secara praktis. Salah satu tokoh penting pada masa itu adalah Ahmes. Dia dikenal sebagai penulis Papyrus Rin di sekitaran tahun 1650 sebelum Masehi. Dalam naskah itu terdapat berbagai perhitungan mengenai luas tanah, segitiga, trapesium, dan volume silinder. Melalui catatan Ahmes, kita melihat bahwa bangsa Mesir sudah menggunakan geometri untuk kebutuhan sehari-hari, terutama dalam pengukuran lahan setelah banjir Sungai Nil. Selanjutnya ada para juru ukur tanah atau kita kenal dengan Harper Donapte atau penarik tali. Di sini mereka menggunakan tali dengan simpul untuk membentuk sudut siku-siku dan mengukur lahan secara presisi. Walaupun bukan tokoh individual, tapi profesi ini sangat penting karena dari mereka lah konsep-konsep geometri terapan itu berkembang. Dan dari praktik inilah muncul dasar empiris dan teorema yang kelak disempurnakan oleh Thales dan Pythagoras. Kemudian ada lagi tokoh yang sezaman dengan Thales, ada Pythagoras. Ia menghubungkan geometri dengan bilangan dan harmoni alam semesta. Melalui teorema Pythagoras, ia menunjukkan hubungan antara panjang sisi-sisi segitiga siku-siku yang menjadi salah satu teorema paling fundamental dalam matematika hingga saat ini. Kemudian ada dua filsuf lain dari Miletus yaitu Anaximander dan Anaximenes. Keduanya ini tidak langsung membahas geometri, tetapi mereka memperkenalkan cara berpikir rasional dan sistematis tentang alam. Nah, cara berpikir inilah yang mempengaruhi Thales untuk melihat geometri bukan hanya sebagai alat ukur, tetapi sebagai cara berpikir logis yang dapat menjelaskan fenomena ruang dan bentuk. Kemudian beberapa abad setelah Thales ada muncul beberapa tokoh seperti Euclid. Tentu saja dia menjadi tokoh yang menyempurnakan semua pemikiran sebelumnya melalui karya besarnya Elemen. Nah, di dalamnya ia menyusun geometri secara deduktif berdasarkan aksioma dan postulat. Inilah yang menjadikan geometri sebagai sistem logika yang terstruktur dan menjadi dasar bagi matematika modern. Dan juga ada Hippocrates of Chios yang dikenal sebagai orang pertama yang menulis buku sistematis tentang geometri sebelum Euclid. Ia memperkenalkan metode pembuktian dan mencoba menyelesaikan persoalan klasik seperti mengkuadratkan lingkaran. Dari seluruh tokoh ini, kita dapat melihat bahwa kontribusi mereka itu saling melengkapi. Ahmes dan para penarik tali memberikan dasar praktis, para filsuf Miletus membentuk pola pikir rasional, Thales memulai pendekatan deduktif, dan Euclid kemudian menyusunnya menjadi sistem yang lengkap. Jadi meskipun Thales dianggap sebagai perintis geometri, sesungguhnya ia berdiri di atas warisan pengetahuan panjang dari peradaban sebelumnya. Geometri adalah hasil perjalanan kolektif manusia dalam memahami ruang, bentuk, dan keteraturan alam semesta. Refleksi yang bisa kita ambil adalah bahwa perkembangan ilmu, termasuk matematika, tidak pernah lahir dari satu orang saja. Ia tumbuh dari praktik, pengalaman, dan pemikiran
banyak orang yang saling melengkapi dari masa ke masa. Demikian pemaparan saya, semoga bisa memberikan gambaran yang lebih utuh tentang peran tokoh-tokoh lain dalam penemuan geometri Thales. Terima kasih atas perhatiannya.